dapat berkumpul pada ruangan kelas ini. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari awal kegelapan ke dalam yang mulia seperti ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberi waktu untuk Eka sebagai calon wisuda untuk sosialisasi tentang selama materi dan modul yang selama ini kita pelajari. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi ini. Adapun sosialisasi ini adalah sebagai pengibasan, yaitu tentang modul 1.1, yaitu pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.4, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Kita mulai yang dari pertama, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, pasti kita semua sudah tahu ya, Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Kita sepakat dulu ya. Kalau kita di sini hadir seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang kelas ini. Adapun eksplorasi konsep dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nih, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu ada 3 yang terkenal, yaitu yang paling populer yaitu Ing Ngarso Sumbelodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Keburi Handayani. Adapun arti dari Ing Ngarso Sumbelodo yaitu di depan memberi contoh. Maksudnya di sini yaitu kita sebagai seorang pendidik, hendaknya kita dapat memberi contoh dan menjadi panutan bagi anak didik. Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Keburi Handayani di belakang memberi dorongan. Adita, aku udah deh. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Nah, di sini yaitu anak-anak itu kodratnya yaitu bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, bangsa, karya, bukti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Nah, jadi hendaknya dalam memberikan pembelajaran kita harus memikirkan kodrat alam dan kodrat anak, yaitu bermain. Jadi
Ini misalnya dalam bermain congklak itu semata-mata bukan hanya permainan. Jadi dalam bermain congklak itu anak-anak dapat belajar matematika, yaitu berupa strateginya bagaimana supaya mereka dapat menang, yang mana yang dijalankan terlebih dahulu. Terus bermain gobak sodor. Dalam bermain gobak sodor ini ada nilai-nilai yang ingin kita capai, yaitu gobak sodor nilainya misalnya yaitu tentang kerjasama, ya bagaimana strateginya supaya menang. Terus ini pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak artinya itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Pokok pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu, bapak, guru, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Pendidikan yang berpihak pada anak untuk berhamba pada sang anak, yaitu pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid. Mungkin sebelumnya Eka juga sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, Eka menganggap kalau anak itu adalah kertas kosong yang bisa kita isi dan kita coret semau kita. Tapi ternyata pandangan Eka selama ini dibantah oleh Ki Hajar Dewantara. Anak itu bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih sama-sama. Tujuan pendidikan adalah menuntut anak untuk menembakkan garis sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi di sini maksudnya kita nggak bisa memaksa anak yang misalnya bakatnya ke olahraga kita paksa ke matematika, itu tidak bisa. Jadi anak itu dia itu lahir sudah ada potensinya masing-masing. Jadi kita sebagai guru tugas kita menuntun agar potensi yang ada pada anak itu dapat berkembang. Menembakkan nafsu anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultural budaya. Nah ini tahapan pembelajaran standar anak alam. Ini yang pertama yaitu eksplorasi, pengalaman, raga indera, imajinasi. Ini adanya di TK. Terus tingkat yang kedua yaitu mengenal dan menguasai teks. Ini di SD kelas 1 sampai 3, yaitu berupa pengenalan riset proyek durasi pendek 1 minggu dapat berkelompok. Tingkat yang ketiga yaitu memperdalam dan memperluas konteks keterampilan bertanya ini pada siswa kelas 4 SD. Dan yang keempat itu pelajar mandiri untuk tingkat SMA, orientasi pilihan hidup atau passion 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini contohnya anak-anak dari umur 0 sampai 8 tahun, yaitu masa kanak-kanak aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal tanpa rasa rela di badan mereka. Satu-satunya hal yang membuat mereka rela adalah istirahat. Jadi anak-anak dari kelas anak-anak SD itu umumnya kalau disuruh istirahat itu yang membuat mereka rela. Jadi mereka tuh banyak bermain. Terus anak tingkat SMP umur 8 sampai 16 tahun, masa intelektual dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian mulai menemukan irama dalam setiap gerak,
Mereka mulai merasakan betapa irama bisa memberi dorongan untuk melanjutkan dan menciptakan gerak-gerak berikutnya. Terus anak-anak usia 16 sampai 24, yaitu masa sosial, mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menemukan kodrat lahirnya ke dunia. Saat ditemukan, mereka akan menjalani kehidupan yang bahagia sepenuhnya. Ini contoh menetapkan aku anak dengan kekuatan konteks sosio-kultural. Ada di daerah Manggarai, ada namanya Towing, Titong, Toming. Di Jawa Barat, Niti, Surti, Niti Harti, Niti Bukti, Niti Bakti. Kalau kita di Minangkabau, ada namanya istilah katonan ampe, yaitu katon mandaki, katon mandata, katon manurun, dan katon malere. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai guru adalah sebagai seorang petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai seorang guru itu kita ibarat petani. Kita bertugas menjaga tanaman jagung ini supaya tidak dimakan ulat. Tapi kita tidak dapat memaksa tanaman jagung ini untuk tumbuh menjadi tanaman lain. Intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan studi yang lebih. Modul yang pertama yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita masuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sekarang coba kita bermain kepala tangan. Kita bagi kelompok ini kelompok A dan kelompok B.
Ya, coba sekarang ibu-ibu tuliskan kan sudah dibagi kertas tadi. Coba tuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu berharga. Tuliskan, misalnya emas, HP. Berharga apa ya? Nah, suami ya berharga itu. Maaf ya. Ini berapa mana? Ini paling berharga. Maksudnya bebas. Aku tahu benda. Benda manusia. Nah, ini pikiran awak. Iya. Tengah-tengah nih desa. Semarang. Sudah. Ya. Sekarang apa namanya? Ketoprak. Pegang. Kuat. Lipat. Ini tadi berharga kan di dalamnya ada. Kira-kira Bapak dan Ibu mau nggak memberikan benda berharga ini kepada temannya? Kenapa tidak? Mungkin lawan. Jadi kita berbagi satu cintanya. Mau dibagi-bagi, mau dibagi-bagi. Kan cuma kertas. Kertas juga. Memang kertas tapi di dalamnya kan punya arti. Jadi nggak mau dibagikan. Nggak mau dibagikan. Jadi seperti itulah murid kita ya. Kita gimana ya? Gak bisa memaksa murid untuk berubah, tapi kita cuma bisa menuntun mereka agar gimana menjadi lebih baik. Ya. Jadi ini kemasannya dan bagi-bagikannya. Apa Bu? Kesimpulannya berarti ini yang barang berharga ini tidak boleh dibagi-bagikan. Karena di dalamnya ini ada loh Ya. hati kita. Harusnya Bu Eka lihatkan satu persatu yang punya kami ini apa isinya. Gitu. Siapa? Menurut siapa yang paling berharga Ya. ini? Harus kita tahu gitu kan. Wah, keluarga. Bisa bagi-bagikan. Iya. Kalau Nyontek ini deh, nyontek. Namanya apaan? Aku apa? Bebek. Suami dan anak sama keluarga. Keluarga juga. Kalau kepala rasio darling. Saudara di mana? Keluarga. Santai. Ada, kan pendek kan? Nih, ada namanya teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu setuju nggak kalau ini betul atau gimana ini pemahaman yang salah? Betul. Guru mengontrol murid? Betul. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju atau tidak? Kalau ada dikritik tidak merasa bersalah nih ya dia dong. Ya. Jadi kritik itu bisa jadi Berubah. ya bisa berubah. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yolah. Ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Umumnya iya ya. Tapi Tidak boleh dong mentang-mentangnya dewasa haruslah memaksa. Tidak mungkin. Bisa, maksudnya tidak sepertinya melihat keadaan, lihat masalahnya. Pertanyaannya sekarang, bisakah kita
yang kali Bu ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah semua perilaku buruk itu salah? Nah, kadang-kadang karena belum tahu. Ya, jadi yang betulnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia berperilaku buruk pasti ada tujuannya. Kadang-kadang karena belum tahu. Ya, karena dia belum tahu. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Ya, nah jadi betulnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, nah yang betulnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi tidak. Jadi kita berpikir itu menang. Apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali posisinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terbebas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di dalam budaya positif ada namanya lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi di kelas kita itu hendaknya kita ada kesepakatan kelas. Nah sekarang saya mau nanya sama ibu semua, apa beda kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Ya. Kalau peraturan itu umumnya dibuat oleh guru dan kesepakatan itu lahirnya dari diskusi murid-murid. Contoh di sini yaitu misalnya kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di kelas kita juga sudah ada kesepakatan kelas. Ada 5. Yang pertama, kami kelas 1B saling menyayangi. Kami kelas 1B menjaga kebersihan. Ada itu di fotonya, tapi nanti lah ya. Tapi sedang dipakai. Video Kak. Iya. Nah, sekarang ada hukuman dan ada konsekuensi. Apa beda hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu berupa perbuatan yang apa ya? Yang melebihi aturan itu. Kalau konsekuensi, ini contohnya. Coba kita ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalnya ada yang terlambat, kita suruh dia menulis halaman itu, saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Ya, karena itu kalau konsekuensi
konsekuensi itu kita memberikan berupa hukuman pada anak, tapi ada tujuannya. Kalau hukuman itu nggak jelas itu, kan anak-anak capek mencatat, gunanya nggak ada. Nah, jadi ini termasuk hukuman. Nah, ini termasuk Kan ada hukuman. tujuannya tuh untuk pelatih ya supaya bagus juga tulisannya. Nah, harus 100 kali ibu. Ya, 100 kali itu kan cukup habis juga waktu. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari. Hukuman. Dua basket, lapangan basket kan besar itu. Semua nak lari karena terlambat sekolah. Nah, termasuk hukuman betul. Termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam. Jadi ada anak murid kita yang tidak pakai sepatu hitam, lalu kita ambil sepatunya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Disiplinan tuh mah. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi beda hukuman dan konsekuensi itu. Kalau konsekuensi apa yang dilanggarnya, langsung kita berikan apanya? Sanksinya. Jadi sanksinya yang mendidik, bersifat mendidik. Kalau tadi itu kan mendidik. Ya, kebetulan ini emang pelajaran PJOK. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus hukuman membuat anak sakit. Beda dengan konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan dan konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Ya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau dalam hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, sekarang kita bermain kuis lagi ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak? Apakah cinta kasih, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan? Kesenangan. Apa persiskan? Kesenangan. Ah ya. Jadi yang belum terpenuhi itu kebutuhan kesenangan. Dia suka nyanyi, dilarang sama gurunya untuk menyanyi. Terus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi sama ibu gurunya? Perhatian. Cinta kasih tuh. Ah iya, cinta kasih. Jadi anak ini merasa ingin diperhatikan. Dia kekurangan, ya kurangan perhatian dari orang tuanya. Jadi dia butuh perhatian dari gurunya.
Terus kasus yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan anak tersebut? Kebebasan. Iya, kebebasan. Jadi dia pengen bebas itu. Sama dengan makanan yang diberikan, misalnya di keluarga makanannya cuma telur-telur saja. Padahal dia pengen mencoba. Ada kasusnya itu di sekolah, ada temannya membawa ayam, diambilnya ayam. Terus ditanya sama gurunya, kenapa kamu ambil ayam teman kamu? Ya saya bosan bu, masa makannya telur-telur aja di rumah. Berarti dia sedang membutuhkan kebutuhan kebebasan. Terus kasus yang keempat, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira ini kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Ya, kebutuhan penguasaan. Nah, sekarang kontrol guru itu ada 4. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, yang kedua membuat orang lain merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau atau manajer. Nah, kita akan mencoba mempraktikkan nada kelima posisi kontrol dengan bersama-sama ya. Ini apa yang kamu mau? Kalau kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai penghukum, gimana nada suaranya? Apa yang kamu mau? Kamu mau kayak gimana? Kayak marah gitu ya kan? Tapi kalau gurunya ibaratnya sebagai teman, gimana posisi cara ngomongnya? Misalnya ada yang salah, kan kontrol guru itu ada 4. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau atau manajer. Nah, jadi kalau sebagai teman, anaknya dibawa, kemudian, nah, apa yang kamu mau? Nah, itu posisi guru sebagai teman. Nah, sekarang ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. 3 tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6 restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan restitusi fokus pada solusi. Yang sembilan restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga menstabilkan identitas. Nanti ada video contohnya. Sekian dulu dari penjelasannya. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, terima kasih Beka semuanya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimanakah penerapan restitusi. Ya, restitusi itu cara kita menyelesaikan masalah. Jadi Eka udah ada videonya ini.
Orang itu kasus satu baru dia. Kasusnya Bu, Kasus baru penyelesaian. ini kan kasusnya Pakai anak sendal. si Vina ini Ya. dia pakai sendal waktu pas meeting. Jadi restitusi yang kita laksanakan kan ada 3 dari tahapnya. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan kelas. Nah ini seperti ini ada jalan. Ini yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan ke anak tersebut apakah perbuatannya salah atau gimana. Ini kasus yang kedua. Jadi biasanya pada anak-anak kelas rendah dia tarik-tarik jilbab anak perempuan. Terus dia berlalu aja tanpa minta maaf.
kembalikan pada anak tersebut. Tindakannya ini gimana gitu kalau salah. Nanti kan dia sadar sendiri kalau tindakannya itu salah. Kemudian yang kedua, kita tanyakan lagi keyakinan kelas. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati di kelas. Nah, yang seperti contoh kasus tadi ada anak yang pakai sepatu waktu pas meeting. Kalau dia menganggapkan waktu pas meeting itu bebas, jadi boleh pakai sendal gitu kan. Nah, kita tanyakan lagi apa saja peraturan yang ada di sekolah kita. Kalau peraturan sekolah kita kan selama jam pelajaran kita harus memakai sepatu. Terus yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya di sini yaitu kita sebagai guru, walaupun anak tersebut salah, kita nggak boleh menekan dia gitu, membuat mereka merasa tertekan. Jadi kita kembalikan lagi pada hal itu, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ya yang kasus Sivina tadi, dia mengakui kesalahannya, terus dia janji nggak akan pakai sendal lagi ke sekolah. Nah, jadi begitulah pelaksanaan restitusi. Bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Ya. Mungkin sekian dulu penjelasan dan sosialisasinya Bapak Ibu guru semua. Eka ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Eka akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.